paparan. Eee, Lanjutkan untuk, paparan, saya. Jadi terkait, ya data pada penelitian ini, kami menggunakan data, kombinasi dari stasiun permanen yang dimiliki oleh BMKG sebanyak 75 stasiun. Kemudian, kami juga menggunakan stasiun Malaysia, 4 stasiun yang, tersebar di, utara Borneo. Kemudian, kami juga memanfaatkan, jaringan, temporer, di Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 29 stasiun sehingga total menjadi 108 stasiun, dengan durasi data 8 bulan. Lanjut, Mas. Ya, berikut adalah tahapan penelitian. Jadi, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh, pemateri sebelumnya, Mas Adit, Mas, dan yang lain, secara umum, prosesnya sama. Jadi, tahapannya sama, kemudian, namun yang, pada penelitian ini yang saya gunakan adalah, apa namanya, topografi kecepatan grup yang selanjutnya diinversi menjadi, eee, kecepatan, gelombang geser secara 3D. Lanjut, Mas. Baik, berikut adalah hasil, yang, saya hasilkan dari, tahapan penelitian saya. Jadi, ini sedang, progres, submit ke jurnal, scientific report. Jadi, eee, terlihat pada gambar sebelah kiri, slicing, setiap kedalaman. Ini saya sampling kedalaman 3, 5, 10, hingga 30 tampak pada gambar di sebelah kiri. Terlihat ada anomali kecepatan rendah yang signifikan di Selat Makassar bagian utara. Tadi Bu Cindy sudah menyampaikan banyak terkait, ada anomali kecepatan rendah, dari, data UBS dan, kemudian, di secara kontras, jadi di bawah, anomali kecepatan rendah di Selat Makassar bagian utara ini juga kami menemukan ada anomali kecepatan tinggi pada kedalaman yang, relatif dangkal. Ini, relatif dangkal dibanding, wilayah sekitarnya. Jadi, kalau kita melihat di penampang vertikal gambar sebelah kanan pada cross section A dan cross section D, peta cross section-nya tampak pada, peta kecil di sebelah kanan. Itu terlihat, anomali kecepatan rendah, dengan tepat di bawahnya ada anomali kecepatan. Ini menunjukkan bahwa Selat Makassar bagian utara ini memiliki variasi kecepatan gelombang geser yang, secara signifikan berubah terhadap kedalaman. Eee, jadi kalau hasil interpretasi sementara, berdasarkan, tinjauan geologi, tinjauan pustaka dan, kajian, metode geofisik yang lain, memang tadi disebutkan bahwa, zona Selat Makassar bagian utara ini merupakan, produk dari rifting atau adanya zona ekstensi sehingga terjadi depresi, memberikan akomodasi untuk terjadinya akumulasi sedimen di Selat Makassar bagian utara. Nah, ketika mengalami ekstensi atau rifting, tentu density-nya, di lapisan kristalin keras menjadi lebih berkurang, maka karena adanya tekanan yang sangat tinggi dari bawah, dari, mantel, maka, terjadi seperti punggungan atau ridge, di mana mengindikasikan bahwa lapisan kerak di wilayah Selat Makassar ini, eee, relatif tipis dibanding, di sekitarnya. Lanjut, Mas. Ya, kemudian saya mencoba menginterpretasi, secara 3 dimensi, dengan, membuat profil basement dari sedimen. Jadi kalau, kita membuat ISO VS atau kita mengambil nilai VS yang sama di seluruh area penelitian, dengan asumsi bahwa, eee, dengan kecepatan gelombang geser 3,2 kilometer per second itu adalah, kecepatan pada basement dari sedimen atau pada bagian dasar dari lapisan sedimen. Kemudian dari sini kita bisa membuat profil, seperti hanya topografi kalau di permukaan, tapi ini di bagian dalam, profil dari basement dari sedimen. Di sini tampak jelas bahwa Selat Makassar di bagian utara ini, terlihat, terdapat cekungan yang, cukup jadi kalau kita lihat cekungannya cukup dalam gitu, eee, sesuai dengan, sesuai dengan tinjauan, pustaka atau studi sebelumnya yang pernah dilakukan bahwa ini adalah merupakan produk dari proses rifting atau zona ekstensi sehingga terbentuk suatu cekungan. Namun juga kami menemukan adanya, adanya cekungan yang cukup dalam di, Kalimantan bagian utara atau di, barat laut dari Kalimantan.
yang saya berikan variabel NWB itu juga cukup dalam, yaitu diinterpretasi ini berasosiasi dengan adanya penumpukan sedimen yang tebal. Jadi kalau di bagian timur laut Kalimantan itu berdasarkan hasil studi geologi sebelumnya itu adalah zona akresi, atau pasif margin dari wilayah Kalimantan, sehingga terjadi penumpukan sedimen yang tebal sehingga terlihat basement dari sedimen di wilayah Kalimantan bagian utara ini juga cukup dalam. Kemudian dasar sedimen yang dalam juga teramati di wilayah Tenggara Sulawesi, di mana kalau kita lihat wilayah Tenggara Sulawesi ini merupakan fragmen yang berasal dari benua Australia, jadi pecahan benua atau fragmen benua dari Australia. Kemudian cekungan yang relatif juga cukup dalam juga teramati di Tomini Bay atau Teluk Tomini, terlihat juga cukup dalam. Lanjut, Mas. Ya, kemudian saya juga menggambarkan profil basement dari kerak atas. Jadi kalau kita bagi kerak menjadi dua, kerak atas dan kerak bawah, berdasarkan model AK135, jadi kerak bawah itu mempunyai kecepatan 3,85. Sehingga kalau kita membuat suatu mengambil nilai kecepatan yang sama tepat di nilai 3,85, maka kita akan mendapatkan basement dari kerak atas. Nah, di sini terlihat bahwa untuk Selat Makassar bagian utara ini warna biru itu relatif dangkal. Jadi warna biru itu relatif dangkal. Ini menunjukkan bahwa lapisan kerak atas ini mengalami penipisan akibat proses rifting tadi. Kemudian saya gambarkan panah warna putih di itu bagaimana arah dari tensi yang terjadi di Selat Makassar bagian utara yang kami berkesimpulan bahwa arahnya adalah tegak lurus dari elongasi dari Selat Makassar bagian utara. Kemudian tidak hanya di Selat Makassar bagian utara, kami juga menemukan spreading di Selat Makassar bagian selatan. Jadi kalau kita lihat warna biru ini juga tampak pada Selat Makassar bagian selatan. Jadi proses rifting ini bukan hanya terjadi di Selat Makassar bagian utara, tapi juga di selatan. Dan proses rifting di Selat Makassar bagian selatan ini diimplementasi dengan pergerakan paternoster platform. Jadi paternoster platform itu membagi Selat Makassar dan Selat merupakan batas dari Selat Makassar bagian utara dan selatan. Saya berikan variabel PP di situ. Itu bergerak ke arah barat atau sedikit ke barat laut. Dan implementasi dari adanya zona rifting di Selat Makassar, kita melihat ada bagian kompresi di wilayah Kalimantan bagian tengah atau di Sulawesi bagian tengah. Jadi kalau ada rifting di Selat Makassar, maka tentunya itu akan berimbas pada adanya zona kompresi tepat di bawah Pedungan Tengah Kalimantan atau Central Borneo Mountain. Jadi ini kita melihat bahwa ini cukup tebal lapisan keraknya. Jadi ini adalah kemungkinan imbas dari akibat adanya pemekaran dari Selat Makassar bagian utara yang menyebabkan kompresi baik di Pegunungan Tengah Kalimantan maupun di Sulawesi bagian tengah. Lanjut, Mas. Nah, kemudian jadi ini kenapa gambarnya resolusinya hanya di Selat Makassar bagian utara, karena memang resolusi kedalaman dari hasil model kami hanya sebatas 33 km, sehingga kita tidak bisa mencitrakan lapisan yang lebih dalam lagi. Namun demikian, kami menangkap adanya pendangkalan pada lapisan kerak bagian bawah. Jadi dengan kecepatan kurang lebih 4,2 km per detik, itu adalah mid lower crust atau bagian tengah dari kerak bagian bawah. Dan ini saya lihat juga mengalami pendangkalan, yang ini menunjukkan mengkonfirmasi memang terjadinya penipisan di lapisan kerak. Jadi kalau kita lihat bukan hanya di kerak atas, kerak bawah juga tertekan ke atas ya, karena adanya proses rifting itu. Dan itu juga terlihat di Selat Makassar bagian tengah. Dan ini ya karena memang keterbatasan dari resolusi model yang saya hasilkan, karena hanya terbatas pada 33 km sehingga wilayah lain tidak resolusi, kemungkinan kedalaman muhu di wilayah lain lebih dalam lagi, jadi lebih tebal lagi. Namun demikian ini mengkonfirmasi bahwa
bahwa Selat Makassar bagian utara bukan terjadi proses rifting atau terjadi ekstensi sehingga menimbulkan penipisan di lapisan kerak. Nah kemudian tadi pertanyaannya adalah ini apakah kerak kontinen atau kerak samudra itu mungkin agak sedikit sulit dijawab, tapi mungkin kalau ini terjadi penipisan di lapisan kerak kemungkinan ini adalah kontinen. Kontinen. Eh, Selanjutnya ya kami coba membuat ilustrasi kita capture di bagian Selat Makassar bagian utara. Jadi gaya yang bekerja di Selat Makassar bagian utara seperti itu. Adanya zona ekstensi tepat di bawah Selat Makassar bagian utara, kemudian sebelah kanan dan sebelah kiri terjadi kompresi karena ada ekstensi di bagian Selat Makassar bagian utara. Kemudian ekstensi ini menyebabkan adanya cekungan di atasnya yang dalam proses geologinya atau proses tahapan berikutnya terisi oleh sedimen. Kemudian karena ekstensi densitas berkurang akibat tekanan bawah yang terlalu kuat sehingga adanya punggungan atau ridge di bagian lithospheric mantle atau bagian uppermost mantle. Yang ini menunjukkan bahwa mengkoordinasi proses rifting yang terjadi di Selat Makassar bagian utara. Ya, ini kesimpulan yang coba tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi memang metode ANT ini efektif untuk bagaimana kita bisa mencitrakan struktur bawah permukaan di suatu wilayah. Kemudian ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jadi karena adanya cekungan tebal di Selat Makassar bagian utara, kemudian lapisan kerak juga teramati relatif lebih tipis. Kemudian juga ada lapisan tebal di tengah pegunungan Borneo dan Sulawesi Tengah. Ini menunjukkan bahwa adanya rifting di Selat Makassar bagian utara, kemudian diimplementasi dengan adanya kompresi di bagian Kalimantan dan Sulawesi. Saya kira itu Mas Faiz yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.